Selamat datang di aplikasi Spreadsheet yang telah saya buat. Pada kesempatan kali ini, saya membuat sebuah aplikasi yang dipergunakan untuk rental mobil agar memudahkan para pemilik rental mobil dalam transaksi sehari-hari. Pada menu awal ini, ada beberapa icon yaitu data, tabel transaksi, pengeluaran, laporan, dan juga petunjuk. Untuk pertama, mari kita buka terlebih dahulu pada data. Pada data ini terisi daftar mobil yang kita punya beserta biayanya dan juga biaya sopir. Lalu setelah itu ada tabel transaksi harian. Pada tabel transaksi harian ini tempat kita mencatat transaksi yang terjadi sehari-hari di rental kita. Lalu setelah itu ada tabel pengeluaran. Di tabel pengeluaran ini kita dapat menulis seluruh pengeluaran yang terjadi di rental kita, baik yang menyangkut mobil ataupun yang di luar mobil. Setelah itu ada laporan. Pada akhir periode, laporan ini akan secara otomatis merekap seluruh kegiatan transaksi Anda. Untuk petunjuk, saya akan menjelaskannya secara langsung pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah ketika kita menggunakan aplikasi ini, yang harus kita perhatikan pertama adalah isikan terlebih dahulu data mobil yang Anda punya beserta tarifnya. Di sini sudah ada beberapa contoh, tapi Anda dapat menggantinya. Misalkan ini diganti dengan Nissan Grand Livina dengan biaya 400.000 dengan tarif per jamnya 40.000. Atau Anda bisa menambahkan juga di bawah sini, misalkan Toyota Avanza dengan plat yang berbeda 5452 RB. Isikan tarif per hari dan tarif per jam. Anda juga bisa mengisikan biaya sopir. Ada biaya per hari dan biaya per jam. Misalkan pada rental Anda biayanya berbeda dengan yang sudah ada di contoh, Anda bisa menggantinya. Misalkan biaya sopir per hari adalah 150.000 dan biaya per jamnya adalah 15.000. Setelah itu kita mulai masuk di transaksi harian. Misalkan pada saat ini ada seorang yang ingin meminjam motor di rental Anda. Misalkan dengan nama Dita. Anda tinggal memilih jenis mobil apa yang dipinjam oleh pelanggan Anda. Misalkan Dita meminjam Daihatsu Xenia 3426UB. Anda isikan tanggal pinjamnya, misalkan tanggal 11 Desember 2014 pada jam 17.18. Lama sewanya dan biaya sewa memang akan seperti ini karena mohon maaf sekali saya belum dapat menemukan cara untuk bagaimana agar lama sewa itu bisa keluar setelah tanggal kembali diisi. Tapi menurut saya ini bukan suatu masalah besar. Lalu kita pilih sopir, apakah pelanggan Dita ini menggunakan sopir guide atau pribadi. Misalkan menggunakan guide. Dan kalau misalnya mobilnya sudah kembali, tinggal kita isikan misal kembali tanggal 12 pada jam 10. Maka semuanya akan otomatis terisi bahwa pelanggan kita meminjam mobil selama 17 jam dengan biaya sewa 417.500 dan biaya sopir 167.500. Dan apabila subtotal itu lebih dari 500.000, maka akan mendapatkan diskon 5% dari subtotal. Maka ada jumlah sekian. Saya akan membuat contoh satu lagi, misalkan yang meminjam 3.
meminjam sebuah mobil Toyota Innova 2845AK, pinjam pada tanggal 12 pada jam 5.14 dengan sopir pribadi. Lalu Tika mengembalikan mobilnya pada tanggal 13 12 08. Nah, maka akan muncul sama seperti di atas tadi, bahwa Tika menyewa selama 18 jam, biaya sewanya sekian, dengan sopirnya pribadi, jadi tidak menggunakan sopir dari rental. Lalu ada subtotal, diskon, dan jumlah. Berikutnya adalah tabel pengeluaran. Di tabel pengeluaran ini kita dapat menulis pengeluaran-pengeluaran yang terjadi. Misalkan pada tanggal 12, misalkan ini pengeluaran yang menyangkut mobil. Yang menyangkut mobil itu misalkan beban cuci, beban servis, atau beban pajak. Misalkan kita punya Green Max yang kita cuci 25.000. Maka di sini akan otomatis mengisi total pengeluarannya. Lalu Anda bisa juga mencatat pengeluaran yang tidak menyangkut pada mobil Anda. Misalkan Anda bisa mengisikannya di kolom keterangan yang paling ujung. Bisa mengisikan di sini, misalkan adalah biaya makan siang sopir. Anda tinggal mengisi di beban lain-lain. Misalkan kita punya biaya 50.000. Nah, di sini juga akan sudah otomatis terisi. Nah, pada akhir periode semua transaksi Anda akan terekam di dalam laporan laba rugi. Di sini sudah ada pendapatan yang Anda dapatkan, lalu ada beban-beban usaha, ada jumlah beban, dan akan keluar laba bersih perusahaan Anda selama 1 bulan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.